Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Rafani. Jadi kita akan melanjutkan untuk membuat Among Us-nya ya. Ini sekarang kita akan texturing seperti yang saya bilang kemarin. Ini saya modeling ulang lagi. Jadi itu kan ada lagi yang belum bentuk Mas Yan, yang masih low poly. Nah ini saya copy lagi. Ini saya hapus seperti timelapse tadi. Intasnya juga saya baruin. Terus ini kayaknya lebih bagus kalau misalnya apanya nih, kacamata apa kacanya ya, atau itu lah pokoknya kayak model kayak gini ya, kayak punya tukang las gitu mungkin. Jadi kita akan langsung texturing aja. Ini saya mau kasih tekstur yang warna merah ya, plus sama kita rig ya nanti ya kalau misalnya sempat. Oke, langsung aja. Biasanya kalau misalnya mengasih tuh pakai baju astronot gitu kan, kayak sedikit metalik gitu mungkin ya. Ini sebelum kita mulai texturing, kita akan nyalain semuanya ya. Jadi saya pakai EV, ambient occlusion belum, terus game space reflection. Ini reflection nyalain aja enggak. Lalu kita akan render preview. Oh iya, masih ada, enggak ada lampunya, jadi kita kasih material preview aja biar kelihatan masih putih, belum ada apa-apanya. Dan kita texturing sama riggingnya. Nah, kita akan buka ke shader editor. Sini kita akan pasang tekstur yang jelas. Jadi ini untuk kacanya saya mau kaca aja. Ini saya new, terus habis itu ganti refraction apa namanya, transmission disatuin sama roughness-nya 0. Nah, ini base color-nya saya mau kasih agak gelap ya, gini. Supaya kacanya lebih bagus, kalian masuk ke tab ini, tab material, terus di scroll ke bawah. Di sini ada blend mode. Nah, ini diganti ke alpha blend. Lalu ini ada screen space reflection, diklik sama soft efficiency matiin. Seperti ini, jadi lebih bagus, bisa tembus pandang. Lalu untuk yang ini saya mau kasih material kayak besi gitu aja, besi agak hitam gitu. Atau kalau misalnya lebih bagus sih dikasih PBR ya, yaudah kasih gitu aja. Oke, sekarang kita akan langsung masukin masih error. Kalau aslinya kalian bisa sih, kayak misalnya kalau misalnya tekan kayak gini, ini prinsipalnya ya. Terus kalian pertama kalian harus nyalain turbine pertama, terus kalian tekan Ctrl Shift T. Nah, terus ini bisa buka aslinya. Cuman nggak tahu, lebih suka aja pakai kayak gini, satisfying gitu maksudnya. Jadi masukin gini, metallic, darkness, lalu ini masuk ke base color, metallicnya ke metallic kayak biasa, darkness juga. Ini kita ganti kanan color rata semua. Lalu kita akan kasih note sedikit ya supaya agak gelap. Oh, ini belum di unwarp ya, jadi kalian langsung unwarp saja. Ini ada subdivisionnya juga. Skala segini berapa? Segini aja, bagus. Oh, smart city project bisa nggak? Oh, bagus ya, sekarang udah bagus kan. Ya udah, nggak usah lah gitu. Mau ketarik sedikit sih, cuma nggak masalah. Oke, ini kita masukin ke vektor semua. Jadi tekan satu, terus habis itu ditekan Ctrl T. Nah, ini kan dia keluar kayak gini. Ini mapping ya, jadi untuk mapping teksturnya ini kita akan masukin ke semuanya vektornya. Nah, lalu di sini kita bisa atur. Ini kan kayak terlalu kecil jadi ya, jadi kita bisa besarin di sini. Kasih 5 gitu, supaya lebih gede, lebih ke scale gitu maksudnya. Nah, gini kan lebih bagus. Lalu kita juga tambahin untuk warnanya ya, Shift A, terus di color. Ini ada RGB color, taruh aja. Kita bisa gelapin warnanya. Nah, jadi kayak hitam ini. Kayak terlalu hitam ya, gini, segini. Nah, udah cukup ya. Nah, lalu untuk warnanya badannya sendiri ini kita akan kasih warna merah kayaknya dulu. Tapi kalau misalnya kasih merah biasa gini, merah, lalu ini roughness kecil gitu bisa sih, ada metallicnya sedikit. Tapi kayak kurang keren aja, kayak harus ada teksturnya gitu biar kayak mantep. Ini saya copy aja supaya jaga-jaga. Ini copy, shift D. Kalau misalnya salah jadi tinggal copy lagi aja. Nah, kayak gini. Ini kita apply dulu ya. Kita apply. Ini enggak usah. Oh ya, ini juga di apply. Ini juga di apply aja supaya nggak berat juga nanti kalau pas render. Ya, dua aja cukup kan. Ya, dua aja cukup lah. Nah, kita apply. Kita akan pasang teksturnya ya. Jadi ini saya download tekstur. Bentar, saya tunjukin. Oke, jadi ini saya sudah download teksturnya. Ini tekstur aslinya modelnya kayak gini. Jadi ini saya download tekstur dari Geotexture kalau nggak salah, gratis. Nanti linknya saya taruh di bawah ya, di deskripsi di bawah. Nah, ini kita akan pasang semuanya, base color, terus apa metallic, darkness, sama normal aja, nggak usah pakai high soalnya ini kan EV, oke, supaya lebih ringan. Ini kita pasang ke sini, metallic ke metallic kayak biasa, darkness ke darkness. Lalu ini apa? Oh, normal ke normal. Kita ganti kanan ke data semua. Lalu kita pasang normal map untuk normalnya ya. Setelah itu kita akan
Ctrl T, tekan salah satu terus tekan Ctrl T untuk ngeluarin mappingnya. Lalu ini masukin semua ke vektornya supaya sama. Tapi ini belum di unwarp teman-teman, jadi masih ya kayak gini, aneh. Nah kalau misalnya kita unwarp, sebentar, ini kan saya sudah apply modifiernya, subdivisinya tadi, jadi meshnya sudah besar kayak gini banyak hasilnya. Kita akan masuk ke UV editor. Nah aneh modelnya ini misalnya, kalau misalnya kita tekan U terus habis itu Smart UV Project, dia mecah-mecah ke jelas kayak gini. Kalau misalnya unwarp kayak ginian, saya lebih suka dipotong setengah gitu aja. Jadi ini kita ambil pinggirnya ya kelihatan emang sininya tapi nggak seberapa lah. Ini kita ambil semua, ambil ini, tekan Alt terus diklik. Oh ya, kok nggak nyala lagi, sering mati ini. Nah tekan Alt terus habis itu diklik kayak gini, klik, nah kayak gini. Lalu kalian tekan U, di sini ada mark sim. Setelah itu kalian tekan semua, tekan A, tekan U lagi, unwarp. Nah kalau kayak gini dia rata teman-teman. Jadi ya cuman dibagi setengah gitu aja. Di sini kita akan lebarin ya, soalnya ini kan ya besar-besar gini jelek kan, nggak kayak Mongas. Kayak gini kita akan besarin scale-nya kayak 50 gitu, kasih 50. Nah kecil-kecil gitu. Lalu ini warnanya akan kita ganti. Oh kalau misalnya kalian mau ratain ini juga bisa sih. Sebentar, coba kita ratain ya. Oke, kita ratain, di rotate aja sampai kelihatan pas. Tapi susah sih biasanya. Susah, nggak apa lah kelihatan simnya. Atau kalau misalnya kalian mau kasih sim aja sekalian, kasihin apa gitu ketutupan, tapi nggak coba kelihatan, nggak apa. Oke, kita akan ganti ininya ya, colornya. Kita akan kasih apa, illustration ya. Coba, oh nggak pengaruh, biasanya kan warna abu juga ya. Oke, kita coba kasih mix RGB, kita akan mix sama warna merah. Oke, kayak gini ya, jadi kayak Mangas. Ini tasnya juga samain aja materialnya. Oh ini juga belum download, kita download dulu. Ada subdivisinya, di play aja lah. Nanti kan sudah di copy, jadi di play terus kita akan Smart UV Project gini, nggak kelihatan apa. Lalu untuk selangnya ini saya mau kasih tekstur prosedural aja ya. Ini saya selangnya pakai curve, jadi ini pakai curve biasa, curve ya. Ini di curve, cuman saya bevelnya naikin gitu aja. Nah selangnya kita kasih warna apa ya, putih. Tapi kita coba untuk modifikasi. Jadi kalian masuk ke shader editor, kalian new aja. Di sini kita lihat ada tekstur, terus habis itu ada wave, kita lihat wave-nya, tekan Ctrl Shift terus diklik, terus kalian Ctrl T. Oh wave nya ngarahnya ke situ. Coba kita rotate pakai apa sih? Oh generated. Kalau objek gimana? Coba di rotate dulu aja. UV bukan normal sama. Oh pakai generated sama aja juga. Coba. Oh iya pakai UV. Oke teman-teman, kalian pakai UV aja. Nah jadi pakai UV tapi ini 0 ya, rotasinya di nolin semua. Jadi kayak ada apa ya kayak selang, kayak ada cekelan-cekelannya gitu supaya kelihatan keren. Lalu di sini kita akan tambahin color ramp kita akan ganti ke konstan. Nah setelah kita ganti konstan, kita bisa atur ini, tambahin aja. Nah ini begini aja, gini aja. Lalu kita bisa masukin ke normal map. Ini kasihin ke normalnya, tapi kita akan tambahin bump map, jadi supaya bisa membaca ini ya, kayak abu-abu gini. Grayscale lihat, nah kan kelihatan kayak numpuk gitu. Ini strengnya kita kecilin supaya nggak terlalu ekstrim ini. Atau kita ganti ke linear aja ya, supaya halus ya. Waduh, kayak gini aja lebih bagus ini. Oke, lalu kita akan ganti warnanya sedikit. Di sini kita masukin ke color base. Kalau nggak usah, kita akan masukin SSDP. Coba masuk ke color base, terus ini masuk ke vektor. Oh, tahu. Jadi kita masukin ke metalik ya, supaya setengah metal gitu. Nah ini yang luar kasih putih nih, kepada ini kepada ini. Oke, jadi kita akan kasih invert. Jadi di converter sini ada invert, salah ya, di color. Di color terus ada invert, kita invert. Nah jadi yang masuk ke dalam itu kayak besi gitu. Loh mati lagi, bisa nyala lagi. Oke, ini warnanya kita bisa bedain sih, warna putih aja ini. Yang ini warna kayak agak gelap. Terus di sini juga bisa kasih mix RGB lagi. Lalu ini masukin ke faktornya, lalu kita bisa masukin ke roughness. Jadi untuk ngatur tingkat mantul apa enggak gitu, diffuse sama glossy-nya. Jadi kalau misalnya semakin putih dia semakin diffuse, kalau semakin gelap dia semakin glossy kayak gitu. Setengah glossy segini aja. Ini juga
Jadi ini juga sama, saya mau kayak setengah glossy setengah enggak gitu, kayak setengah diffuse tapi nggak diffuse banget. Nah, segini ya, segini mungkin diffuse agak oke ya, mungkin kelihatan bagus ya kayaknya. Paling kecilin aja ininya, segini mungkin. Oh enggak, ini. Nah ini mungkin ya kalian bisa teratur sendiri. Lalu ini juga di atas ini saya mau kasih kayak kaca gitu, nggak tahu ini apa, kayak foto aqua. Jadi kita akan kasih kaca. Kayak ini besi, yang ini besi kayaknya lebih bagus. Oh ya, gini aja. Lalu yang ini kita akan kasih material baru, kita plus ini redesign. Nah ini di new, setelah di new kita akan kasih material, ini kasihin transmission aja lah, transmission. Ini juga sama, kasih yang transmission tadi itu. Nah keren kan, tapi kasih warna juga lah, kayak warna merah juga gitu, atau warnanya juga dikecilin supaya kan bagus. Oh kelihatan ya mesinnya, tembus pandang soalnya. Apa nggak usah dinyalain brand mode-nya? Nggak usah, mungkin nggak usah dinyalain, kayak nggak kelihatan opaque gini. Oh nggak, tetap kelihatan. Oh skill-skillnya matiin. Nah mati, tara, nggak kelihatan belakangnya. Jadi kayak gini sudah bagus sih menurut saya teksturnya. Kalau misalnya kalian mau lebih bagus lagi, bisa kalian tambahin apa teksturnya. Tapi sekarang kita akan masuk ke rig aja ya. Coba kita lihat pakai lampu gimana sih masaran. Sini kita kasih sun, kayak terlalu merah ya. Enggak lah, apa emang merah, namanya red, ya merah. Oke, kita akan kasih iya. Ini normalnya kecil aja, segini aja. Ini kalian juga bisa ganti HDR kalau misalnya kalian mau. Jadi kalian tekan ini, terus ini kalian ganti HDR, ada banyak. Misalnya ini mungkin, nah jadi kayak lebih kontras gitu HDR-nya, tapi gak kelihatan ya. Udah, yang beda ya. Oke, sekarang kita akan rig. Ini kita tutup aja, nggak perlu soalnya. Nah, ini kalian tekan Shift A untuk kursinya taruh tengah ya supaya enak. Lalu kalian tekan Shift A, di sini ada armatur, kalian klik aja. Armatur juga kelihatan, tapi kalian bisa nyalain apa namanya itu, X-ray. Nah di sini ada X-ray, tapi ini kan di object mode, jadi percuma. Kalian masuk ke edit mode dulu. Jadi armaturnya tadi langsung tekan tab gitu, masuk ke object mode, terus kalian tekan X-ray, ya kelihatan luas pandang. Di sini kita akan buat armaturnya. Jadi di sini kita buat beberapa bone aja. Jadi kayak untuk bodinya, terus habis itu kakinya itu, sama untuk ngadengnya. Untuk matanya nanti ini mungkin agak advance untuk gerakin matanya ini, jadi supaya bisa naik turun, bisa lebar kecilin ya, itu nanti ada tutorialnya sendiri mungkin. Terus untuk tasnya simple, tapi untuk sementara ini nggak usah diatur dulu matanya, kita akan atur untuk badannya. Kita tekan angka 1 untuk masuk ke 3 maksudnya ya, 3 ke front view, masuk fotografi, lalu kita klik bawahnya ini kita turunin aja segini, jadi kita bisa extrude ke atas gini. Oke, lalu kalian bisa transfer lagi, bisa digerakin ke bawah sedikit, di rotate 90 derajat. Rotate nya kayak gitu. Ya gini aja. Jadi ini bisa di kursor terus ini ganti ke 3D kursor. Kalau pengen presisi sih bisa kayak gitu. Ini di rotate 90 derajat kayak gini, lalu kita kecilin masuk. Ini kita extrude ke bawah, ini kita kasihin 2 aja ya, 2 tekuan untuk kakinya, 2 axis ya, 2 axis ini sampai kalian pas-pasin aja sampai kelihatan. Ini juga kita turunin. Lalu dari sini kita masuk ke side view, ini kita extrude ke depan, segini aja. Lalu ini kita untuk IK nya, jadi kita akan kasih inverse kinematic. Jadi inverse kinematic itu kita jelasin aja bentar. Ini di relation, ini kalian matiin aja, hilang kayak sini. Oke, terus habis itu ini ada bone lagi di belakang, kita akan kasih untuk tasnya ya. Kita tekan Shift A lagi, kita gerakin. Bukan yang ini, salah bukan yang ini. Nah kita akan taruh untuk tasnya, untuk gerakin tasnya ini aja. Ini untuk kakinya kita akan copy semua, Shift D, terus habis itu kita rotate. Kalau kita mirror ya, kita mirror aja, Ctrl M untuk mirror, terus pilih aksisnya, tekan Y kayak gini. Jadi ke mirror, save. Jadi kalau kalian masuk ke post mode dulu, mana post mode? Ini kalian tekan ke post mode, tekan armaturnya ya, terus masuk ke post mode. Ini lepas, nggak nyambung. Kalau yang ini kan ya nyambung kan, ini juga nyambung ke sini. Yang ini juga belum dikasih relation semua parent. Jadi kita masuk ke edit mode dulu. Ini kita akan parent ke bone yang tengah ini, ke bone. Nah ini juga di parent ke bone, ini sama parent ke bone. Jadi kalau misalnya kita masuk ke post mode, ini kalau digerakin semuanya ikut. Ini juga bisa di-rotate, tapi ini belum interaksi semua kan. Kok gitu. Ya nggak apa. Ya nggak apa. Jadi ini masih gerak semua. Sekarang kita akan kasih inverse kinematic. Jadi ini fungsinya kalau misalnya full kinematic FK itu kan kalau digerakin dia gerak kayak gini. Nah kalau inverse kinematic, kalau ini digerakin yang belakangnya ikut gerak. Kita coba
buat ya. Jadi kita akan kasih info kinematiknya di sini. Jadi bone pertama yang mau digerakin kayak gini. Bone ini kita ganti dulu aja machine point. Nah ini kita akan masuk ke bone constraint, lalu kita akan kasih inverse kinematik, kita targetin ke armaturnya jelas, lalu ke bone. Nah bone ini bone 10. Kalau misalnya kalian mau lebih bagus, hanya dikasih nama lebih bagus sih, cuman ya enggak apa, tutorial dikit. Kita akan kasih ke bone 10, lalu chain length ini kalian lihat berapa bone-nya mau kalian gerak. Ini ada 2, kita ganti 2 aja. Kalau kita gerakin dia bisa gerak kayak gini. Kalau misalnya tapi geraknya aneh ya, kayak nekok-nekok gini. Kalian bisa kasihin beberapa cara sih untuk ini. Pertama, kalian bisa kasih kayak nekok gitu. Sebentar kita tunjukin. Nah, masuk ke edit mode ya, masuk ke tab kasih side view, kalian pilih semua ini, masuk ke wireframe dulu, klik, terus kalian gerakin ke depan sedikit. Nah gini, ini cara simpelnya, paling simpel, jadi dia bisa ke depan terus. Tapi yang lebih bagus lagi, kalian bisa extrude ke depan. Jadi pilih 2 ini yang tengah, terus kalian tekan extrude ke depan sedikit ini. Nah ini kita lepas semua relasinya, kita silang, ini juga kita silang. Nah ini kita akan geser ke depan. Lalu di sini dari first kinematik yang tadi itu, ini kita matiin aja cerainya supaya enak. Nggak kelihatan ya? Iya nggak kelihatan. Nah biasa. Nah bagus. Jadi di sini kita masuk ke constraint yang inverse kinematik tadi. Ini ada pull target. Nah jadi kalau pull ini bisa buat gerakin kayak ankle-nya gitu. Jadi kita target ke ininya, pullnya bone berapa tadi? Bone 12. Kita kasih bone 12. Jadi dia ngikutin pullnya itu tadi. Kalau misalnya kita gerakin ke atas, nggak gerak dia. Kenapa ya? Jangan terlalu lurus mungkin. Oke teman-teman, jadi ternyata kalau ya saya baru ingat, kalau misalnya pakai pull juga kayaknya harus kasih nekuk depan dikit ya. Jadi kita geser ke depan sedikit aja, dikit banget kayak gini. Oke kita lihat, nah baru bisa nekuk dia. Jadi fungsinya pull ini dia ngikutin pullnya terus. Kita taruh, kalau ini kita gerakin dia ngikutin terus kayak gini, terus kayak gini. Ini lebih bagus. Kalau kalian mau kembaliin ke tempat asalnya bisa tekan Alt G. Nah yang ini juga kalian kasih sama kayak yang sebelahnya dia. Jadi setelah kalian kasih geser ke depan sedikit banget, terus habis itu kalian kasih pull ya. Ini juga kita akan kasih object constraint properties, kita kasih inverse kinematik sama kayak yang tadi kayak gini. Terus ini bone berapa ya? Yang 11, ini bone 5. Oke, kita kasih ke bone 5, pull targetnya ini ke bone 11, lalu centengnya kita ganti 2 sama, kita bisa geraknya gini, bisa loncat-loncat juga. Tapi ini kita akan apa namanya, kasih object constraint juga. Jadi pullnya, soalnya kalau misalnya kalian gerakin kan aneh kan, kayak ya kenapa kau ngikutin terus itu kan, maunya ke depan. Jadi kita akan kasih object constraint di pullnya ini, kita object constraint child of, kita masukin ke ini IK nya. Jadi dari sini ini kan sudah ada constraintnya, sini kita bisa pilih IK nya bone 5. Jadi kalau ini kita gerakin juga ikut gerakin. Kalau kita rotate, ini juga kita rotate. Nah kalau kita alt K, alt R, ini juga sama kita kasih. Atau kalau misalnya kalian pengen cara cepatnya supaya nggak masuk ke bone constraint terus itu bla 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 kayak gitu, kalian bisa tekan gini targetnya. Jadi pilih yang mau di constrainin, terus habis itu pilih targetnya kayak gini, terus habis itu tekan shift control C. Jadi tekan dua-duanya, terus shift control C, lalu kalian bisa pilih di sini ada child of juga sama. Kayak gini bisa kalian gerakin juga ya, sama yang tadi, cuman lebih simpel gitu sih, pakai shortcut ya. Blender kan isinya shortcut semua kan, lebih bagus, keren. Oke, lalu ini untuk badannya juga bisa, ini badannya nggak usah di constraint ya, nggak ngapain kok badannya ya. Lalu kita wake, jadi kita akan wake ke apa ini, ke meshnya. Ini kita apply dulu semua modifiernya. Ini ada solidify, kita apply aja lah, mau error juga apply. Kita save. Oh ini nggak usah, ini nanti di itu sendiri aja di parent. Sekarang aja bukan Ctrl P gitu. Lalu ini juga, lalu ini kita bisa pilih semua. Ini kita pilih yang aktif seleksinya, kita kasih ke armatur, terus Ctrl P. Oh ya gini. Jadi kalau untuk part yang nggak mau kalian masukin, kalian pilih automatic selection. Maksudnya untuk yang organik supaya lentur geraknya, kalian bisa tekan kodenya aja, terus habis itu tekan apa ini bone-nya, lalu kita bisa Ctrl P, terus automatic selection kayak gini. Nah setelah itu ini sudah di wake otomatis sama blendernya. Kalau kita masuk ke wake pane gini, oh hilang, nggak ada. Nah ya juga ya. Nah itu kalau misalnya kita pilih bone yang bawah, ini sudah di wake otomatis sama blender, jadi udah halus, lebih enak pakainya, simple. Kalau kita masuk ke object mode lagi, kita gerakin, ini sudah bisa gerak kayak gini. Ini juga bisa ditekuk, gak serem memang. Bentar. Nah iya bisa ditekuk kayak gini, cuman yang lain belum ikut ya. Nah
Kalau untuk yang lain kayak gini nih, ini kita bisa apa namanya, klik satu-satu jadi sesuai punya, supaya supaya presisi gitu maksudnya. Kan kita kan nggak mau kayak kacanya ini nekok-nekok gitu. Sebenarnya kalau misalnya lebih nggak, harusnya sih ini dikasih bone sendiri, jadi bisa digerain kayak mau lebar untuk ekspresinya gitu. Tapi itu agak susah, jadi nanti saya buatkan tutorial sendiri aja. Tapi untuk saat ini kita akan masukin ke bone ini aja supaya bisa gerak. Kita masuk ke objek mode lagi, ini semua kita pilih, ini kita objek, ini kita join aja, Ctrl J. Nah tuh kok oh ya, kita nyalain lalu kita pilih semua, kita akan parent ke armaturnya empty group. Nah lalu kita masukin tasnya, ini namanya bone apa, bone 6. Tasnya kita masukin ke bone 6, pilih semua, terus di bone 6, mana bone 6 kita assign. Lalu ini juga, ini yang atas bone berapa nih, bone 01. Oke, ini kita masukin ke bone 01, assign. Ini juga sama, satu assign ya. Lalu kita coba gerakin, bisa gerak, bisa gerak. Kalian bisa juga kasih constraint untuk limit-limitnya ya, geraknya bisa kemana gitu aja, tapi ini cukup. Oh kok nggak gerak juga ini nih, oh ya kita akan ini juga Ctrl B, terus habis itu bone, ini kita akan constraint ke bone berapa, kok ke bone ya, bentar salah, di clear bareng. Lalu ini ada object constraint. Nah di sini ada contoh set off, kita pasang ke armatur, kita pasang ke bone yang tasnya tadi berapa, bone 6 clearin terus ya, kayak gitu. Nggak tahu kenapa kalau saya gitu, tapi kita bisa gerakin sekarang jadi tasnya sendiri kita tekuk juga bisa gerak sendiri, ini juga bisa gerak, bisa gerak. Jadi mungkin tutorialnya sampai sini aja ya. Ini sampai sudah tirik semua, sudah siap untuk dipakai animasi kecil-kecilan. Oke, bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, dan juga share video ini ke sosial media kalian karena itu sangat membantu perkembangan channel ini. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.